Di sini kompor saya mempunyai sebuah masalah yang mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal seperti ini ya. Kita bisa lihat kompornya itu sama sekali tidak bisa dinyalakan teman-teman. Padahal ini gasnya masih lumayan banyak. Kita bisa lihat ya. Nah, ini gasnya masih lumayan banyak, tapi kompornya sama sekali tidak bisa dipergunakan. Solusi yang biasanya kita pergunakan adalah kita akan membawa kompor ini ke tempat perbaikan kompor. Jadi itu mengeluarkan biaya teman-teman. Jadi di sini saya akan berbagi sebuah tips sederhana bagaimana cara mengatasinya dengan cara yang cukup sederhana saja, sehingga kita tidak perlu pergi ke tempat perbaikan kompor. Kompor ini nanti bisa kita pergunakan kembali tanpa harus mengeluarkan biaya sama sekali. Oke, langsung saja kita ke videonya, dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Nah, sebelum kita perbaiki, di sini kita uji coba lagi. Sama sekali tidak mau hidup teman-teman. Pada bagian sebelah sini ya, ini masih ada. Jadi ini masalahnya adalah pada bagian kompornya, bukan pada bagian tabung maupun pada regulator. Nah, cara memperbaikinya seperti ini teman-teman. Ini kita ambil. Ini kotor ya, karena hampir setiap hari dipergunakan. Nah, seperti ini kita bisa lihat ini ada dua ini yang bermasalah. Jadi di sini kita harus bongkar dulu pada bagian sebelah sini ya. Kita copot terlebih dahulu teman-teman. Kita bisa lihat. Nah, ini tinggal kita tarik saja seperti ini. Kemudian kita lepaskan. Ini jangan sampai hilang ya. Kemudian ini tinggal kita tarik saja ke arah belakang. Nah, ini sudah lepas yang sebelah sini. Kemudian yang satunya juga sama. Ini kita tarik. Kita taruh saja pada bagian sebelah sini. Ini juga kita ambil. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita siapkan sebuah alat yang tentunya hampir di setiap rumah itu pasti ada ya. Ini saya luruskan dulu supaya lebih pas. Nah, kemudian di sini kita siapkan satu alat yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, yaitu sapu lidi atau lidi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini adalah alat yang sangat simpel yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Jadi alat ini akan kita pergunakan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menyumbat gasnya itu tidak bisa keluar maksimal. Nah, seperti ini ya. Pada bagian dalamnya ini kita tusuk-tusuk saja seperti ini. Nanti kotorannya dia akan keluar. Nah, seperti ini teman-teman. Kotorannya masih lumayan banyak. Jadi kotoran-kotoran dari mungkin sisa makanan, tepung-tepung masuk ke bagian sebelah sini. Tinggal kita tusuk-tusuk saja seperti ini dengan menggunakan lidi. Nah, keluar lumayan banyak ya. Jadi ini membuat kompor itu tidak bisa bekerja maksimal. Kita bisa lihat ini ada apa ini teman-teman. Ada kaki belalang. Karena kemarin dipergunakan untuk menggoreng belalang ya teman-teman. Tuh, bisa terlihat lumayan banyak teman-teman kotorannya. Oke, sudah lumayan bersih. Kita bisa lihat terlebih dahulu ya, ini kotorannya lumayan banyak. Nah, seperti ini. Ada kotoran semut-semut juga. Ada kaki belalang. Kemudian untuk langkah selanjutnya, setelah dua alat ini sudah kita bersihkan semuanya teman-teman. Tapi ini harus benar-benar bersih ya. Jangan sampai ada yang tersisa. Ini kita singkirkan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita lihat pada bagian sebelah sini. Ini kompornya saya balik terlebih dahulu supaya lebih mudah untuk melihatnya. Ini kita ambil. Nah, sebelum kita balik teman-teman, di sini untuk gasnya ini lebih baik kita lepaskan terlebih dahulu ya. Kita copot. Nah, seperti ini. Kemudian ini akan saya balik terlebih dahulu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di sini kita akan membersihkan pada bagian yang mengeluarkan ini api. Jadi pada bagian pematiknya. Nah, seperti ini teman-teman. Pada bagian sebelah sini. Kalau ini pematiknya ya. Ini pematiknya ini pada bagian tabung yang mengeluarkan gas. Yang sebelah kiri juga ada. Seperti ini ya.
Nah, ini kita cek terlebih dahulu pada bagian pematiknya, dia masih bagus atau tidak. Caranya seperti ini, tinggal kita putar saja pada bagian saklar yang biasanya kita pergunakan ya, pematik maksudnya. Bisa terlihat itu seperti mengeluarkan api tadi ya, mungkin sisa-sisa gas, padahal tadi sudah kita lepas. Ini masih ada percikan apinya, jadi dia masih bagus ya. Nah, untuk cara membersihkannya, jadi seperti ini. Ini kita siapkan lidi lagi sedikit saja, kemudian kita tusukkan pada bagian sebelah sini. Terlalu panjang, kita masukkan seperti ini teman-teman. Nah, ini ada kotorannya yang keluar. Jadi ini sebenarnya hanya tersumbat saja teman-teman, jadi tidak ada kerusakan sama sekali, cuma tersumbat saja. Oke, kemudian kita bersihkan yang sebelah kiri juga. Oke, setelah dikira semuanya kotorannya keluar teman-teman, untuk langkah selanjutnya ini tinggal kita balik lagi ya, kita kembalikan seperti semula. Oke, kita kembalikan seperti ini, kemudian tinggal kita pasang lagi alat yang sudah kita bersihkan tadi ya. Untuk cara memasangnya juga sangat simpel sekali teman-teman, jadi tinggal kita pasang, kita paskan ke bagian sebelah sini. Kemudian ini tinggal kita masukkan ya, ini ada semacam kayak besi. Oke, kita paskan dulu pada bagian sebelah sini ya, masuk. Kemudian ini kita paskan, nah seperti ini. Kemudian tinggal kita kunci dengan menggunakan kawat yang sudah kita lepas tadi. Nah, kemudian tinggal kita kunci lagi dengan menggunakan besinya ini, kawat ya. Oke, seperti ini. Ini sudah selesai. Sekarang tinggal kita uji coba saja kompor yang sudah kita bersihkan dengan menggunakan lidi saja ya, tanpa harus kita bongkar semuanya, bisa hidup atau tidak teman-teman. Kita bisa lihat, oh iya, ininya kita belum pasang ya, kita pasang terlebih dahulu. Sudah terpasang teman-teman, ini tanpa rekayasa sama sekali ya. Sekarang kita uji coba langsung ke bagian kompornya. Kita bisa lihat ya, langsung ada apinya teman-teman. Ini di luar, jadi tidak terlalu kelihatan. Yang sebelah kiri sepertinya belum mau hidup, sudah hidup teman-teman. Ini supaya lebih terlihat, saya membawa kertas ya, untuk melihat supaya kalau ini benar-benar menyala ada apinya. Oke, kita uji coba terlebih dahulu. Sebelah kanan terlebih dahulu teman-teman. Belum nyala. Bisa terlihat itu ada apinya. Sebagai bukti di sini sudah saya tambahkan kertas. Jadi terbakar ya. Kita bisa lihat. Itu ada nyala apinya. Saya zoom terlebih dahulu. Apinya berwarna biru ya. Kemudian kita nyalakan yang sebelah kiri. Ini nyala juga. Kita uji coba untuk membakar kertas ini teman-teman. Bisa terlihat kertasnya pun terbakar. Ini nyala juga berwarna biru. Saya zoom terlebih dahulu. Kemudian kita nyalakan dua-duanya. Ini menyala, ini juga menyala. Bisa terlihat. Bisa terlihat. Jadi kita akan jauh lebih hemat, tidak mengeluarkan biaya untuk memperbaiki kompor yang susah hidup ya teman-teman, yang susah menyala. Sangat mantap sekali. Oke teman-teman, semoga tips sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka tips sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyala, yang sebelah sini juga nyala. Mantap.